Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Landikima. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Di sini saya akan melakukan aksi nyata. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Di sini akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya kita berdiri dulu untuk melakukan ice breathing senam otak supaya kita lebih refresh menerima ini keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Susah, kalian cenderung ke otak mana? Otak saya biasa pakai. Ini gampang. Belum saya kapan? Yang jalan-jalan tadi susah. Iya, otak sini kan. Iya. Ini masih gampang. Saya satu pagi jalan. Tepuk tangan dulu untuk sebelum belajar di memang tadi malam kita belajar di
Jadi Bapak Ibu, ini di paket modul 1 yang sudah saya pelajari itu ada 4 modul. Yang pertama filosofi pendidikan KHD, kemudian yang kedua modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini yang kita mau bahas adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian segitiga restitusi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan atau menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian segitiga restitusi, yaitu budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, lanjut ke teori kontrol. Mana kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Di sini ada contoh stimulus respon, kemudian teori kontrol. Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi menyatakan ada 3 dari Dionegosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap pelanggaran pada hukumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Posisi kontrol. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan sebagai pemantau atau manajer. Biasa kita ada di posisi mana? Kalau posisi kontrol guru, penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, atau pemantau manajer? Kebanyakan biasa di pemantau, penghukum. Biasa di penghukum ya, tapi sebenarnya itu kalau kita sudah belajar ilmunya ini, kita tidak boleh sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum, tapi sebagai pemantau atau manajer. Kemudian posisi kontrol guru ini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan.
Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau semisal ada masalah di sekolah, biasa kita harus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebelum kita masuk di permasalahan maksudnya menggunakan segitiga restitusi ini, kita harus buat dulu keyakinan kelas yang disepakati di kelas apa. Beda itu peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Semisal ada sebuah masalah atau kasus, contoh dari menstabilkan identitas itu seperti kita menanyakan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, itu menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan itu kita menanyakan bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan itu. Kemudian kalau untuk menanyakan keyakinan keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar. Keterkaitan dari keempat modul itu dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan adalah tempat bersemai benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Yang ketiga, pendidikan harus berpihak pada murid. Nah, di sini ada nilai-nilai guru penggerak, itu ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan, pembelajaran harus berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri itu seperti terus belajar sepanjang hayat, kayak kita melakukan pergi pelatihan atau belajar secara mandiri di internet ya. Kemudian yang ketiga, reflektif. Senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru mampu senantiasa membangun daya saing, memperhatikan pentingnya saling tergantungan yang positif. Kemudian yang kelima, inovatif. Mana dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guru. Peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi agen perubahan. Ada 5, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima bergerak komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Kemarin di pendampingan individu kita sudah bahas tentang visi guru penggerak, yang mana kita harus memuat profil pelajar Pancasila. Termasuk di kesimpulan keterkaitan materi. Dari filosofi KHDG Jatinegara, kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Ada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, guru juga perlu memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan bermuara kepada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Yang kedua, agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik,
maka guru perlu memiliki visi atau sekolah perlu memiliki visi. Yang ketiga, visi tersebut itu kita buat sesuai tahapan-tahapan bagja. Kalau kita bahas masalah bagja ini panjang lebar, jadi kita bisa diskusi di lain waktu tentang tahapan bagja. Nah, di sini tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif sudah, teori kontrol sudah, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan, ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan atau peraturan kelas. Keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang tertulis tanpa makna. Kemudian hal baru yang juga saya pelajari pada modul ini adalah cara menerapkan segitiga restitusi. Saya mendapatkan gambaran jelas bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas, yaitu pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid, justru meningkatkan perilaku agresif. Penghargaan tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Jadi pemberian hukuman atau pemberian hadiah itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kita memahami siswa tersebut. Kalau kita kasih penghargaan, kemudian anak itu dia lebih bersemangat, tidak masalah juga. Kemudian bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Nah, ini masuk lagi ke segitiga restitusi tadi. Nah, di sini sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebenarnya kita sudah menerapkan segitiga restitusi, cuman ada kurang satu, yaitu menanyakan keyakinan. Karena kan sebelumnya kita belum membuat keyakinan kelas. Ya, demikian sharing dari saya, perspektif dari saya. Barangkali ada teman-teman, Bapak Ibu guru, ada yang bertanya, kan bersilakan. Yes. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Selamat dulu, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kita akan membahas apa itu peraturan dan keyakinan kelas. Jadi sekarang kita ubah, di dalam kelas itu tidak ada peraturan kelas, tapi yang kita buat itu keyakinan kelas. Peraturan kelas itu kayak seperti contohnya ya, dilarang mencoret dinding, dilarang membuang sampah. Itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, kita lebih membuat dari dilarang itu menjadi kalimat positif. Semisal dilarang membuang sampah, nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Jadi kita ganti menjaga kebersihan. Nah, itu bedanya antara
peraturan dan keyakinan kelas. Nanti kita tempel kita buat di dalam kelas masing-masing. Sekiranya apa keyakinan kelas masing-masing, misal kelas 1 keyakinan kelas 1, pasti kan keyakinan di setiap kelas 1 sampai 6 itu berbeda, tergantung kesepakatan masing-masing. Contoh lagi, dilarang berkelahi, itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan, iya peraturan, karena dari bahasanya saya sudah dilarang, tapi kalau kita jadikan kalimat positif lagi, berarti saling hormati, saling menghargai. Iya, jadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, peraturannya begitu. Kayak dia tanpa makna karena tidak dari kata-katanya saja dia dilarang. Seakan-akan tidak menumbuhkan motivasi dalam dirinya dia, tapi kalau saling menghargai, menjaga kebersihan, itu keyakinan kelas. Banyak bisa searching di Google contoh-contoh keyakinan kelas. Nanti kita bisa cetak kemudian di tempel di kelas masing-masing. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada ya? Sekian praktik baik dari saya, semoga saling bermanfaat. Saya juga di sini masih belajar. Terima kasih yang sedalam-dalamnya sudah ikut partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? April, ya. Nanti Ibu absen dulu ya. Nah, sebelum kita mengarah ke yang disampaikan nanti, kita harus break dulu. Alam sang-sang ya. Berdiri dulu semua anak. Silakan. Semuanya bernyanyi dan melakukan gerakan supaya sebelum kita belajar kita lebih refresh ya. Begitu ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sebelum kalian membuat keyakinan kelas, Ibu akan kasih tahu apa itu keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Cuma kalau keyakinan kelas itu bedanya, kalau peraturan kelas kan biasa kita lihat di kelas-kelas kayak seperti dilarang mencoret dinding, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu namanya peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu apa yang menjadi kesepakatan di kelas ini yang kita yakini untuk kita ikuti ya, untuk kita tidak langgar.
Contohnya, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih positif. Contoh dari semisal peraturan kelas dilarang membuang sampah. Ini peraturan kelas ya. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas. Beda ya. Dilarang membuang sampah sama menjaga kebersihan kelas. Kalau menjaga kebersihan kelas itu peraturan atau keyakinan? Keyakinan, ya. Contoh lagi, dilarang berkelahi, itu peraturan atau keyakinan? Peraturan, karena ada kata-katanya itu bukan kalimat positif. Kata-katanya itu dilarang, jangan, itu peraturan ya. Dilarang, jangan, tidak boleh, itu peraturan. Tapi yang kita buat ini adalah keyakinan. Jadi keyakinan itu kalimatnya dia positif. Contoh, tadi dilarang berkelahi ya. Berarti kalau dilarang berkelahi itu kalimat positifnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Dilarang berkelahi berarti saling menghargai antar teman, ya. Paham untuk keyakinan kelas? Beda ya. Bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu seperti dilarang mencontek. Kalau dilarang mencontek, kalimat positifnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Ya, belajar mandiri kan? Karena dilarang mencontek, berarti kalimat positifnya itu belajar dengan mandiri. Sekarang kalau sudah paham apa itu keyakinan kelas sama peraturan kelas, yang kita buat sekarang adalah keyakinan kelas. Anak-anak, ibu bagi kertas, kemudian per anak, per orang membuat 5 keyakinan kelas, ya. Membuat 5 keyakinan kelas. Kemudian nanti kalau selesai ditempel di sini, Bapak tulis ya. Terus kita sepakati mana yang akan kita ambil untuk menjadi keyakinan kelas kita di kelas 5 ini ya. Jadi kalau kita melanggar dapat konsekuensinya. Nah, nanti kita tempel di sini, kita sepakati mana yang mau kita ambil dari semua. Kita baca dulu Kak. Misal punya Putri keyakinan kelasnya apa, punya Olive keyakinan kelasnya apa. Kemudian nanti kita cari, oh ini yang bagus, oh ini yang bagus. Jadi nanti kita temukan keyakinan kelas kita apa dan berapa. Jadi kita sepakati semua ya. Sekarang kegiatan selanjutnya adalah kalian membuat keyakinan kelas. Satu orang 5 keyakinan kelas ya. Oke, sekarang sudah semua membuat keyakinan kelasnya? Sudah. Nah, sekarang satu-satu bergantian tempel di papan tulis. Dari satu, dari sini, nah. Itu, bagus. Lanjut.
Tidak, salah. Sekarang ada banyak keyakinan sudah banyak di sini keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Sekarang kita sepakati dulu keyakinan kelas mana yang mau kita ambil ya. Yang pertama kita ambil berapa keyakinan kelas? Satu. Jangan satu. Tiga. 5 sampai 1. Bu Guru baca dulu di sini. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju tidak? Kalau ya, pasti sih ya. Berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menjaga kebersihan penting tidak? Penting. Ya, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. 3. Apa lagi ya? Dulu. Tepat waktu dan aktif di sekolah. Tepat. Menghargai sesama teman dan guru ya. Menghargai. Menghargai santun, saling membantu ya, saling membantu bersama. Yang keempat, apa lagi? Meminta izin ketika keluar kelas. Iya Bu ya. Meminta izin ketika keluar kelas. Terus tepat waktu dan aktif di kelas. Oh, piket kelas dilakukan lebih awal.
kelas dilakukan di awal. Apalagi? Mengerjakan tugas tepat waktu ya. Setuju tidak? Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi? Ini hampir sama ya. Menjaga kebersihan, berdoa, wajib memakai seragam sekolah ya. Wajib, setuju. Wajib, setuju. Wajib memakai seragam Kira-kira apa lagi dari 7 ini? Ada lagi? Cukup itu Bu. Oke. Setuju ya sama ini ya? Yang tidak yang kita buat, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan lingkungan kelas, menghargai, santun, saling membantu sesama teman guru, meminta izin ketika keluar kelas, bikin kelas dilakukan lebih awal, mengerjakan tugas tepat waktu, wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah. Setuju? Setuju. Sekarang tanda tangan persetujuan bahwa kalian sudah menyetujui keyakinan kelas. Kalau kalian melanggar keyakinan kelas, maka akan dapat konsekuensi. Ya, Putri lihat nomor 6. Baik, sekarang sudah semua setuju dengan keyakinan kelas kita. Guru harap keyakinan kelas kita ini benar-benar kita yakini di dalam diri kalian masing-masing. Kemudian kalian taati ya. Ada 7. Nanti Ibu akan bikin paling nanti kita tempel di kelasnya kita. Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat ya. Selamat pagi. Pagi. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Graceti Maria dari kelas 5. Saya senang berdiskusi dengan Bu Guru untuk membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuning Tias dari kelas 5. Saya senang sekali diajak membuat keyakinan kelas dan saya berusaha tidak melanggarnya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ferdiansyah dari kelas 5. Keyakinan kelas akan membuat saya lebih baik dari sebelumnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Diani dari kelas 5. Keyakinan kelas membuat saya bertanggung jawab dan disiplin.